Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Rahmadila Amalia Putri dari jurusan Ekonomi Pembangunan kelas 1A Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Inggris oleh dosen pengampu Lukman Hakim MA. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang Writing Structure of Paragraph atau struktur penulisan paragraf. Sebelum kita ke materi struktur penulisan paragraf, kita harus tahu apa sih definisi paragraf itu. Paragraf adalah sekumpulan kalimat dalam sebuah tulisan yang lebih besar. Tulisan ini bisa berupa fiksi, esai, artikel, atau bagian teks tertulis lainnya. Biasanya, sebuah paragraf akan digunakan untuk membahas tema tertentu dalam suatu penulisan. Biasanya, paragraf mempunyai 3 bagian dasar. Yang pertama, topic sentence. Yang kedua, supporting sentences. Dan yang ketiga, concluding sentence. Bagian pertama yaitu topic sentence. Topic sentence adalah sebuah kalimat yang menunjukkan topik atau ide pokok dari suatu paragraf dan umumnya bisa ditemukan di awal paragraf. Dalam membuat sebuah tulisan, kita tidak bisa langsung menuliskan hal apapun yang diinginkan, melainkan hal tersebut biasanya diawali dengan kemunculan sebuah topik dan diikuti dengan penulisan berdasarkan topik tersebut. Bagian kedua yaitu supporting sentence. Supporting sentence adalah kalimat yang mendukung atau mengembangkan ide utama suatu paragraf. Kalimat ini disebut juga body sentence karena ditemukan dalam badan sebuah tulisan. Bagian kalimat ini bisa dibilang bagian yang paling besar. Mengapa? Karena pada bagian ini terdiri atas beberapa kalimat yang melebihi dari jumlah topic sentence dan concluding sentence. Bagian ketiga yaitu concluding sentence. Concluding sentence adalah kalimat di akhir paragraf yang berperan mempersatukan informasi yang telah disajikan untuk mengembangkan ide atau opini di dalam topik sentence. Yang dapat dilakukan concluding sentence untuk mempersatukan informasi tersebut antara lain: yang pertama, mengikhtisarkan poin-poin yang telah dikembangkan oleh supporting sentence. Yang kedua, mengemukakan kembali kata atau frasa atau sinonimnya dari topik sentence. Yang ketiga, membuat prediksi berdasarkan detail suatu paragraf. Ada beberapa hal dan aturan yang perlu diikuti saat menulis paragraf. Yang pertama, paragraf dalam sebuah buku biasanya akan dimulai dengan lekukan untuk menandai dimulainya paragraf baru. Yang kedua, kalimat di dalam paragraf harus berhubungan antara satu dan lainnya. Yang ketiga, kalimat topik akan muncul di awal paragraf dan akan memberikan pembaca gambaran tentang isi paragraf tersebut. Yang keempat, kemudian menulis kalimat pendukung yang digunakan untuk menyusun ide dan pemikiran yang digunakan paragraf tersebut untuk dibicarakan. Yang kelima, setiap paragraf harus mengalir dan idealnya menggunakan transisi sebagai cara untuk menghubungkan pikiran dan ide satu sama lain. Yang keenam, sebuah paragraf harus memberikan semua informasi yang perlu diketahui pembaca dan tidak boleh meninggalkan pembaca dengan rasa pengetahuan yang tidak lengkap. Yang ketujuh, kalimat terakhir dalam paragraf
harus digunakan sebagai kesimpulan. Ini digunakan untuk menutup paragraf dan jika perlu mengarah ke paragraf berikutnya. Selanjutnya, seberapa panjang sih paragraf yang dituliskan? Meskipun tidak ada aturan pasti tentang berapa lama sebuah paragraf diizinkan, ada saran bahwa paragraf yang baik tidak boleh melebihi 5 kalimat. Panjang paragraf akan sangat bergantung pada apa yang perlu didiskusikan dan informasi di dalamnya. Karena jika sebuah paragraf melebihi 5 kalimat, itu akan menjadi sebuah contoh cerita atau wacana, bukan sebuah paragraf. Selanjutnya, ada sebuah contoh paragraf. Di kalimat pertama yang berwarna merah, itu merupakan topik sentence. Selain dia tertera di awal paragraf, dia juga termasuk ide dari suatu paragraf. Paragraf ini membahas tentang hobi. Selanjutnya, kalimat 2-4 atau kalimat yang berwarna hijau itu merupakan supporting sentences. Mengapa? Karena selain kalimat tersebut ada di badan paragraf, kalimat tersebut juga kalimat yang mendukung dari topik sentence. Selanjutnya yaitu kalimat kelima atau kalimat terakhir yang berwarna biru, merupakan concluding sentence. Selain letaknya ada di akhir paragraf, kalimat tersebut juga mengandung poin-poin dari supporting sentences dan topic sentence. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.